Di antara ada lagi yang keempat, pekerjaan manusia? Tidak, ini semua pekerjaan manusia. Mau apapun pekerjaan Anda masuk ke salah satu bagian ini, iya atau tidak? Nah, di antara tiga ini, antara orang upahan, kemudian produsen, baik menghasilkan barang ataupun petani menghasilkan atau menghasilkan ikan dan seterusnya, nelayan, produsen, atau pedagang memindahkan barang dari daerah ke daerah yang lain, dari produsen kepada end user, kepada pemakai barang, ya. Di antara tiga pekerjaan ini dalam tinjauan syariat, mana yang paling afdal? Silahkan, hadiah boleh pilih kalau betul. Dalilnya apa? Kalau untuk milih mana lebih afdal itu ada dalil syar'inya. Satu-satu dulu. Dalilnya? Alasan Anda, argumen. Kalau nggak ada dalil, argumen apa? Iya betul, Masya Allah, ambil. Pilih satu. Biar beliau pilih. Iya, panitia. Allah barik. Iya betul. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu at-tayru wan nasu wal marru illa ujiru alaihi." Setiap orang yang menanam suatu tanaman, dari tanaman tadi tumbuh buah-buahan, mengeluarkan buah. Setiap hewan yang makan, burung yang makan tadi, dia akan mendapatkan pahala dari pekerjaannya itu. Setiap orang yang lewat ngambil dapat pahala dari pekerjaan tersebut. Sedekah bagi dia. Paling banyak sedekahnya. Tanpa tidur pun dia lagi bersedekah dia. Burung sedang makan padinya. Tapi jangan terlalu banyak burung, nanti saya kurang juga. Enggak bakal habis sama burung. Kecuali azab dari Allah itu iya. Atau pagi bangun habis. Sambil tidur pun dia bersedekah. Dimakan oleh hewan tanam tanamannya tadi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, produsen yang paling bagus amalannya. Dan dari sisi lain kata Imam Nawawi, di antara tiga profesi ini yang paling tinggi ketawakalannya adalah produsen tadi. Dia hanya masukin bibit ke dalam tanah, keluar menjadi padi, keluar 700 seperti bibit itu. Siapa yang melakukan ini? Ada campur tangan dari si petani tadi? Tidak ada. Dia ngasih air, cuman merhatiin, dikasih pupuk, tapi menumbuhkan semuanya dia yakin dan pasti, dan semua orang yakin bukan dia. Maka setiap pagi dan sore dan siang selalu berdoa kepada Allah, dan khawatir akan setiap hal-hal hama yang menyerang, bisa habis semua padinya, bisa habis semua tanaman yang tadi. Ya, alhamdulillah, tawakalnya tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena unsur, lihat adilnya syariat Allah, karena unsur campur tangan manusia dalam pertanian ini kecil, zakatnya gede. Berapa zakatnya kalau diairi dengan air yang gratis dari hujan? 10%. Berbeda dengan kaum buruh tadi. Kaum buruh, unsur jasanya dia, tenaganya, pikirannya tinggi, sehingga zakat yang Allah wajibkan pada harta yang dia dapatkan, karena tingginya unsur perbuatan dia, kecil. Berapa persen cuman? 1/40, 2,5%. Hadir Allah Azza wa Jalla dalam penentuan kewajibannya. Petani kan santai kerjanya, tawakalnya tinggi, tahu dapat uang seperti petani yang sawit tadi. Terima uang 100 juta, 200 juta per bulan. Kalau sawitnya sekitar 30 hektar. Iya, dia nggak boleh kerja dah.
Baik. Terus maaf, itu baru pertama. Di antara tiga ini yang terbaik kata beliau produsen atau petani. Ada yang berpendapat lain? Menurut Anda siapa? Dalilnya? Apa? Mengharamkan riba. Terus? Menurut Mawardi begitu. Menurut Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, qadhi qudah, di masanya meninggal pada tahun 450 Hijriah, memiliki buku yang sangat luar biasa dalam mazhab Syafi'i bernama Al-Hawil Kabir, syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ringkasan dari buku Imam Syafi'i. Menurut dia, dikatakan oleh Nawawi, menurut Al-Mawardi, betul yang terbaik dari pekerjaan itu adalah pedagang. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian manusia berjalan di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Siapa dia ini? Pedagang, bawa barang dari satu kota ke kota yang lain. Dibeli di kota ini, dijual di kota yang lain. Setelah itu baru Allah mengatakan, dan sebagian di antara mereka berjalan di muka bumi, mereka berperang di jalan Allah. Para pedagang lebih dahulu Allah sebutkan daripada para mujahid. Karena pedagang dia yang mengantarkan makanan pokok ke tempat yang tidak ada tumbuh di sana. Terbayang oleh Anda, siapa yang pernah umrah dan haji? Banyak kalian tuh. Masya Allah. Anda pernah lihat sawah di tanah Arab? Hah? Tidak ada. Tapi Anda makan berapa kali beras di Mekah Madinah sehari? Malam aja. Pagi waktu sahur makan apa? Iya, malam. Masih malam juga. Waktu berbuka makan apa? Nasi. Malam juga baru ya. Kalau yang umrah di bulan Ramadan, ada siang makan nasi di sana? Rahmakallah. Beras makanan pokok orang itu. Dulu iya kurma. Di masa Rasulullah iya makanan pokok mereka kurma. Tapi sekarang sudah beras makanan pokok mereka. Jelas antum? Siapa yang membawa? Di sana nggak ada sawah. Siapa yang membawa ke sana? Pedagang. Lihat amalan yang mulia ya akhi. Ya, para pedagang yang bawa ke sana. Pernah ada salah seorang ikhwan bertanya ketika terjadi banjir di sekitar tahun 2014 atau berapa, yang banjir besar di daerah Jati, kan bisa langganan banjir kan ya. Pernah waktu itu besar banjirnya tahun 2014 atau 2013 saya lupa. 15 di daerah Villa Nusa Indah 2 itu. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, saya ketika terjadi banjir kan kondisi orang susah, gak kepikiran buat masak segala macam. Yang para pengungsi namanya, para korban banjir tersebut. Bolehkah ya Ustaz, saya membuat nasi kotak, nasi bungkus, saya jual ke mereka Ustaz, ke para pengungsi tersebut. Bolehkah saya ngambil untung Ustaz? Atau haruskah saya jual dengan harga yang murah sehingga saya tidak dapat untung karena membantu orang yang sedang kesusahan? Saya jawab boleh. Dua-duanya boleh. Anda bagi-bagi nasi juga boleh, dapat kembali modal juga boleh, untung yang besar pun boleh, karena ini kesempatan. Ya, Allah ingin memberi rezeki para pedagang pada saat ketika itu terjadi. Ya, kalau Anda gratiskan pun boleh, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika
Nah, Utsman atau Utsman, betul Utsman. Utsman ketika terjadi paceklik di Madinah, datang kafilah dagang beliau dari negeri Syam membawa makanan yang banyak. Lalu para pedagang lokal, para pedagang ecer di lokal di Madinah menawar kepada Utsman, Utsman, saya beli setiap 1 dinar engkau beli, saya beli 2 dinar, untung 100%. Kata Utsman, masih belum masuk harganya. Lalu ada nawar lagi, saya beli setiap 1 dinar 3 dinar, berarti untung 200%. Kata Utsman, belum masuk. Sampai 5 kali lipat. Setiap 1 dinar saya bayar 6 dinar, untung kau berarti 500%. Kata Utsman, belum masuk harganya. Lalu kata mereka, marah mereka lagi, dicandain kayaknya mereka ini. Mereka bilang, hai Utsman, kau tahu di Madinah tidak ada lagi pedagang lokal yang besar seperti kami. Jangan bercanda. Lalu kata Utsman, siapa di antara kalian yang mau membeli 1 dinar saya beli dibayar dia 700 dinar? Kata mereka, ya diam pelongok mereka semuanya. Tentu nggak ada. Kata Utsman, ada Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Utsman, setiap orang yang menafkahkan, menginfakkan, mendermakan di jalan Allah, dari 1 biji Allah tumbuhkan menjadi 700 biji. Ada yang berarti 700? Tidak ada, kata mereka. Semuanya aku bagiin gratis kepada fakir miskin yang ada di Madinah ini. Boleh. Ini kesempatan dagang yang menguntungkan Anda dengan Allah. Habis itu miskin Utsman? Tidak. Makin kaya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh seperti itu, ya, gratis. Boleh juga Anda kembali modal, boleh juga Anda jual dengan harga pasar di waktu itu. Pasti harga pasarnya tinggi. Ya atau tidak? Ghala as-si'ru fil Madinah. Suatu ketika di Madinah juga harga naik tinggi makanan pokok. Maka para sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, sekarang harga makanan pokok di Madinah tidak menentu. Buat kebijakan ya Rasulullah agar makanan pokok itu dibanderol harus sekian, tidak boleh jual lebih. Lalu apa dijawab Rasulullah SAW? Inna Allah huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basit. Fa inni arju alla alqallaha wa alayya mazlamatun li ahad. Kata Rasulullah SAW, tidak, saya tidak mau. Karena yang menetapkan harga itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat panen kurang, panen gagal, Allah Azza wa Jalla. Yang membuat panen menjadi banyak sehingga harga murah juga Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang membentangkan rezeki, yang menahan rezeki adalah Allah. Membuat panen raya berhasil itu Allah. Yang menggagalkan panen sehingga terjadi paceklik juga Allah Azza wa Jalla. Kalau aku tetapkan harga, siapa yang teraniaya sekarang? Pedagang, karena kesempatan dia kaya sekarang. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Maka kata Rasulullah, saya aniaya mereka, nanti mereka nuntut kepada Allah. Karena di masa panen raya pasti pendapatannya kecil, tipis untungnya. Di saat paceklik terjadi, dia mendapatkan keuntungan yang besar, dan itu halal. Jelas? Berarti mana yang terbaik dari 3 profesi ini? Pedagang atau petani? Atau buruh?
Bisa petani tadi bekerja tanpa buruh, pedagang tadi pedagang tanpa buruh bisa dia. Ala kulli hal, manapun baik. Kalau Anda jadi buruh ya nikmati saja hidup sebagai buruh, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau berusaha keluar menjadi pengusaha juga boleh, enggak ada larangan dalam syariat Allah. Kalau pindah usaha pun dari buruh menjadi petani juga boleh. Merdeka Anda, tidak ada orang yang suruh dan larang Anda. Antara Anda dengan waktu sholat tidak ada yang ganggu. Bulan Ramadan Anda enggak mau nanam enggak ada masalah. Anda itikaf, enggak ada yang marah. Enggak akan dipotong gaji Anda. Tetap penghasilan Anda besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik.